orang gila nih. Dadang. Pakai ilmu dalam nih. Pakai ilmu dalam. Bajingan bantu asu. Binasakan melawan. Iya, kan udah mau bikin kumpulan ya Pak. Organisasi petani. Iya betul. Petani kopi. Dia udah izin tadi. Kayak gini. Ngapain lu tong? Cuk, udah izin. Udah ada yang punya nih. Oke, sekarang kita udah sampai di parkiran Kampung Cisadon. Kondisi parkiran ramai banget, emang kebetulan tanggal merah sih, tanggal merah yang lumayan panjang. Karena besok kita mau UTS, jadi persiapannya adalah trekking. Di sini kita juga bisa parkir motor atau mobil nih. Paling nggak di sini 2 mobil. Buat yang motor nih. Cuman bisa dilihat jalanannya seblok ini. Kita nemuin sapi tapi badannya anjing nih. Postur badan. Kita mau review dulu kondisi peternakan kita. Sapi perah ada. Iya. Kita ada pentil-pentil. Cewekan semua ini katanya nih. Sapinya Prabowo. Di hari pertama trek Kampung Cisadon. Ini udah mulai belum sih? Belum ya? Dian HP baru lu udah tahu belum, Mah? Mana coba? Kasih tahu dong. Kasih tahu dong. Manam. Kemarin Lu sambil ngerekam ya, goblok bener. nih HP baru nih. Kemarin di motor dipamer-pamerin. Mah. Kagak gua udah bilang di kantor. Rekam tuh yang di motor tuh. Kagak ngerekam dia pakai bawa motor kemarin malam kan gua ini. Di motor ya HP ditaruh di motor sama stang anjing. Gua kasih tahu di HP taruh kantong apa di? Ternyata baru anjing. Fitnah. Mana coba Tom? Kasih tahu deh. Taruhnya pas foto-foto ya. Samsung yang bisa dilipat mal. Ini apa? Deadpool ya? Apa sih? Bisa dilipat 6. Wow, ayat 3 ini. Kita masuk per orang dikenakan biaya 5.000. Bener Bang ya? 5.000 Bang? Iya. Oke. Buat parkir motornya berapa Bang? Parkir motor kurang tahu kita Pak. Di bawah itu ya langsung. Itu mah di bawah ya? Beda orang ya? Beda orang. Kita memang ini aja. Sebelum melakukan perjalanan Ini nanti ketemunya sama, cuma ini terjalur ini lebih lanjut. Udah selesai. Kita kasih Nama ketemu. Cisadon. Cisadon. Kita bakal ngelanjutin perjalanan nih ke daerah Kampung Cisadon ya. Estimasi dari Google Maps 2 sampai 3 jam. 6 kiloan meter. Lumayan sih, PP jadi hitungannya 12. Kita bakalan ngelihat danau di tengah-tengah perbukitan. Menurut sosial media Kampung Cisadon ini kebanyakan warganya bermata pencarian sebagai petani kopi. Bakalan gue bawa. Ini buat kalian yang pemula bisa nih naik ke Kampung Cisadon dengan biaya 5.000 per orang. Parkir motor juga 5.000. Mobil 10.000. Tapi bukan berarti pemula. Apa nih? Kagak ada persiapan ya. Tetap Minimal pernah jogging. Samsung lipatnya. Ayo dong. Tai. Samsung lipat ya.
Kita istirahat dulu nih karena kita udah capek juga karena usia kita udah hampir 60. Iya. Lansia. Lu udah cuci tangan belum, Mal? Megang. Apaan? Megang HP-nya. Cuci tangan dulu kata dia. Gue belum megang HP-nya ini. HP masih higienis. Iya gak? Baru beli hari Minggu malam. Iya. Gus save back Gus, HP baru. Anjing. Ini nomor ganti. Enggak sama. Sama semua. Di status dia bilang apa? Buat yang save nomor gua tolong save save lagi soal HP baru. Soalnya ini gua info kartu yang 5G dong. Anjing. Udah 5G nih soalnya. 5G. Tapi emang di sini udah 5G. Jakarta doang aja. Jakarta doang. Lu objek itu lumut, lihat apa? Bagus banget. Ya licin. Masih Gigi deh pakai. iya, udah dibilangin Bu tadi. Gampang itu giginya. Udah umur mah ada enak. Kesukrut kita. Iya. Dapur nenek. Ih, parah banget. Bisa tuh. Bisa. Parah banget. Bisa itu. Orang gila nih. Bantu doa doang nih. Pakai ilmu dalam nih. Pakai ilmu dalam nih. Pakai ilmu dalam. Ini akibat dari bawa motor. Ntar kita trail run dulu. Wah anjing capek juga. Kita nggak istirahat karena kita masih kuat. Alhamdulillah lanjut jalan karena tadi vitamin. Kita habis neken vitamin. Terus juga di tempat istirahat tadi ada banyak lah. Kita nggak mau zinah mata gitu. Sambil lu ngikutin gua. Orang goblok senam pagi. Oh iya. Akhirnya kita udah sampai di pos komando. Kita istirahat dulu bentaran sambil kita minum-minum. Sekarang udah ada di ketinggian 951 mdpl. Jarak dari parkiran kita udah nempuh berapa deh? 3 kiloan ya? Iya 3 kiloan. Durasinya 1 jam. Wih, sebenarnya kita ini ada di tempat glamping. Kita juga nggak tahu nih bayar apa enggak. Tempat glampingnya nyaman. Gue pikir villa sih ini. Tempat bakar-bakaran juga nih di belakang. Tempat bakar-bakar. Kita mau lanjut perjalanan lagi nih ke daerah Kampung Cisadon. Cihuy. 3 kilo berarti kurang 3 kilo lagi. Kurang lebih. Iya. 3 kilo lagi mungkin waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Curug mini.
Jangan berhenti sebelum kita sampai di Kampung Cisadon. Masih ada jarak 3,5 km buat sampai ke Kampung Cisadon. 3 kilo itu. Dengan jalan santai 2 jam, sejam setengahan lah buat sampai ke Kampung Cisadon. Buat kalian pecinta kopi di daerah sini, sepanjang trek bahkan terdapat banyak tanaman-tanaman kopi. Dan Kampung Cisadon punya kopi khusus atau ciri khasnya tentang kopi. Bagi para pecinta kopi, bisa kalian mampir ke sini untuk mencicipi kopi-kopi yang dijajakan di sekitaran trek. Berapa hari ini tadi jemur? Karena panasnya sekali. Ciri khas Kampung Cisadon. Pemandangannya bukan main. Setelah lewat Pondok Pemburu, 3,5 km lagi baru sampai di Kampung Cisadon. Disuguhin pemandangannya. Oke, kita lagi istirahat di pos Pondok Edelweiss. Dari Pondok Bambu tadi kita ngeliat di Plang aja itu masih 3,5 kilo. Terus ini kita udah jalan 1 kilo. Berarti masih ada 2 kiloan lagi buat sampai ke Kampung Cisadon. Di sini ada apa, Pak? Selain kopi, Pak? Hah? Selain kopi. Sini ada alpukat. Alpukat banyak, Pak? Ada sih, banyak sih enggak. Pak, mau nanya kalau misalkan kopi Cisadon kita bisa beli di mana, Pak? Di sini pun bisa. Oh ya, yang udah bubuk gitu. Kalau yang udah bubuk harus dibikin dulu. Oh. Dibikin bubuk dulu. Kalau yang nggak bubuk, Cisadon pun ada. Di sini pun kalau misalnya pesan, bisa, saya bisa jadiin. Oh, dijadiin bubuk? Bisa. Cuma nunggu lama. Oh ya. Harus ditumbuk dulu, harus pakai ini, kayak itu penggilingan ini nih. Pak. Kalau sampai ke danaunya itu kan ada warung jual juga kopi gak, Pak? Ada. Kopi Cisadon ya? Banyak. Oh. Banyak. Yang kopi udah dijadiin ada. Kalau mau kopi biji doang mah di sini juga saya ada. Kan langsung dibikin, kita bikin langsung dibawa alam. Kalau kopi Cisadon namanya apaan, Pak? Robusta, Arabica juga ada, semua ada. Kalau yang ciri khas Cisadon sendiri? Robusta banyaknya sama lebih bang. Oh. Jadi buat para pecinta kopi bisa nih main ke sini nih. Ya, Pak, buat nyobain kopinya ya. Iya. Iya. Banyak sini. Sini emang 1.000 hektar. Tanahnya. Pohon kopinya buset. 1.000 hektar sampai dari Gunung Cisadon sampai kampung lagi. Oh, itu. Itu yang punya siapa, Pak? Tanah 1 hektar itu? Kalau tanah sih tanah negara, masih negara. Tanah negara garapan gitu ya. Iya. Garapan. Kalau Cisadon itu kan bukan tanah hutan juga, bukan hutan lindung juga, jadi tanah proponding, perkebunan dulu. Oh. Proponding, cuman sekarang jadi mau dibikin kelompok tani rencananya. Oh, kumpulan tani itu. Mau dibina, tapi belum ada sumbangan-sumbangan seperti bibit kopi, bibit durian, ya bibit-bibit yang berfungsi lah. Bapak ini sembari ngerekam ya, Pak? Sembari direkam gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Iya. Biar kita tahu tentang Kampung Cisadon. Iya, gak apa-apa. Kalau misalkan kayak gitu, anggaran disubsidi negara, Pak? Buat kayak bibit, pupuk tadi? Iya, enggak. Kalau sekarang, kalau misalnya udah memang dibikin kelompok, harusnya begitu. Oh, dari negara juga ada sumbangan tuh? Harus ada
misalnya dikasih sumbangan pupuknya atau bibitnya, kopinya, pokoknya yang produksi lah, yang manfaat untuk masyarakat, manfaat juga untuk negara, kan begitu harusnya. Jadi bisa mencukupi semua. Gitu. Kalau buat yang ngegarap tanah-tanahnya itu dimintain sama negara gitu Pak? Enggak. Oh enggak ya? Enggak, kalau nanti udah kelompok, pasti kalau saya mah PKS ini udah dibayar. PKS dari PKS? Kerjasama. Oh. Udah PKS saya. Kirain kan di sini deket Hambalang juga ya, kirain di sini tanah Prabowo. Enggak, bukan. Oh. Ini cuman pengawasan aja. Karena Bapak pembesar kita kan semua tanah pengawasan dia. Negara kan. Negara ya. Kalau masyarakat di sini seperti saya, ya dibawa kemanapun, ayo, gitu kan. Nurutlah, nggak neko-neko. Dibina lebih bagus. Lebih bagus ya. Iya. Kalau dibinasakan lawan. Iya, kan udah mau bikin kumpulan ya Pak. Organisasi petani. Iya betul. Petani kopi. Memang ngomong doang sih, perhutani juga mau bikin kelompok gitu. Padahal ngarepkan kalau masyarakat ngarepkan banget kan, ngarepkan pembinaan. Iya. Jadi ada bibit unggul atau bikin rumah gubuk yang layak-layak gitu kan. Iya. Pos-pos itu kan. Pos-pos iya. Nah, kan supaya hijau lah. Kalau kopi-kopi kayak gini ngedistribusinya kemana Pak biasanya? Banyak sini mah. Kalau mau diborongin di sini juga banyak panar. Kalau kopi gampang. Kalau mau dibawa lebih mahal lagi. Kalau mesti jual di sini banyak juga. Jadi paling enteng. Kayak jual emas kalau kopi. Gampang gitu ya? Gampang. Seperti buah-buahan. Cuman kalau pala nggak cocok di sini. Saya nanam nggak cocok dari tahun 2000 tuh. Iya. Tuh ada satu pohon. Ini aja pohon nangka nih temennya. Oh. Susah ya malah itu ya? Susah pala. Pohon pala. Pala jadi nggak cocok. Karena emang di ketinggian dia nggak cocok ya? Apa gimana Pak? Tanahnya Pak? Nggak, kurang tahu saya kalau masalah pala gitu. Kalau masalah cengkeh, iya. Saya paham kalau cengkeh itu karena dingin. Kalau pohon bagus. Kalau buahnya lambat karena cuacanya dingin. Iya. Kalau pala nggak tahu, saya belum tahu, saya belum paham masalahnya apa gitu. Pokoknya nggak cocok lah mungkin. Karena ini pohon yang lainnya udah segede gini, pohon palanya segede gitu aja. Oh iya. Bingung tuh. Dari tahun 2000 bayang. Wah. Bingung. Iya saya juga. Tapi dia nggak mati ya Pak? Nggak mati. Gitu aja. Gitu doang tumbuhannya. Mungkin lama banget kali. Puluhan tahun baru gede kali. Mati enggak itu Pak. Nggak cepat gede gitu. Iya. Nggak cocok lah kalau untuk kita makan keburu mati. Bertahun berpuluh-puluh tahun ya. 10 tahun itu mah. Kalau cengkeh itu dari tumbuhan, nanti kalau mau disambungin ke rokok gimana itu Pak prosesnya? Ya nggak tahu kalau saya sampai ke rokok. Cuman kalau jual biji doang. Kalau sampai rokok prosesnya nggak tahu saya. Apa bisa langsung dilinting aja gitu dicampur tembakau? Nggak ada kalau di sini yang jual cengkeh doang. Kalau bikinnya nggak tahu. Bikinnya tuh bagaimana nggak tahu. Kalau cuman minyak saya tahu. Minyak cengkeh daun. Minyak gitu. Cengkeh. Tahu saya. Kalau cengkeh mah saya sendiri juga suka disuling gitu. Oh disuling dulu ya? Dikukus pakai kayu bakar, disuling, baru nanti airnya netes ke situ, baru pakai minyak pijit. Oh buat ngurut ya? Buat ngurut. Cengkeh. Kalau cengkeh. Kalau misalnya buahnya nggak tahu harus bagaimana bikin rokoknya. Mungkin kalau cengkeh makan impor kali. Oh masih impor ya? Impor kalau cengkeh, jarang diolah di sini. Cengkeh kan sekarang 3 tahun sekali baru berbuah. Oh 3, lama juga berarti. Lama cengkeh panennya. Harus musim panas. Oh. Kalau udah musim panas, musim kering baru berbuah cengkeh. Kalau masih musim begini nggak akan berbuah. Tapi kalau kopi terus nggak ada musim dia panas, gampang ya? nggak ada musim dingin. Pokoknya Setahun berbuah aja terus. Kopi setahun berapa kali panen Pak? Sekali. Setahun sekali. Cuma kalau Arabica bisa manjang. Kalau kopi Arabica itu diambilnya kan yang matang doang. Iya.
Kalau kopi robusta jadi masyarakat mah rata-rata 2 kali 3 kali ngambil langsung dihabisin. Gitu. Langsung proses lagi, berbunga lagi, tahun depan buah lagi, panen lagi gitu terus. Proses nanamnya juga lama. Iya. Lama itu deh nanam. Beli bibitnya di mana, Pak? Nggak beli saya Kalau kopi ini? ngambil Oh. dari kebun-kebun banyak. Dirabut gini aja. Jadi lokal, bibit lokal. Bibit dari situ, nanam juga dari situ. Tapi kopi di sini udah ada namanya, Pak? Namanya ada, namanya kopi Cisadon. Kopi Cisadon itu namanya. Oh. Kopi Cisadon. Dia ciri khasnya apa, Pak? Dari rasa apa-apa yang Rasanya bikin beda sih, sama yang lain? Ya beda kalau kopi. Kalau kopi bagaimana kematangannya? Kalau kopinya diambilnya buahnya udah matang, Iya. jadi rasanya juga beda. Gitu. Kalau masih banyak yang muda, Hmm. jadi murah dan rasanya juga tidak ini. Nggak tajam gitu ya? Jadi harus yang tua. Ada juga yang lebih dari kopi ngambil begini, kopi luwak namanya. Kopi luwak. Kopi luwak. Kopi yang habis munggut Hmm. dari ini luwak, dari Tai luwak ya? tai luwak. Itu ada tuh saya. Oh. Satu nyirut. Itu lebih mahal. Jadi belum diolah aja udah 100.000 per kilo. Per kilonya 100.000 itu belum diolah. Luwak. Wah. Itu yang mahal. Kalau kopi Cisadon sekilonya Sekarang 65 65. sekilo kering. Kalau bijian begitu baru ngambil 13, 12. Kalau yang udah diolah tuh 65 itu. Kalau belum baru begini nih. Baru begini. Oh. Baru begini doang, baru biji. Kalau yang udah diolah, Pak, yang udah jadi bubuk, Ya udah diolah satu begini tuh. plastik itu. Itu mah tergantung berapa paling. Belinya kita berapa gitu. Karena pasarannya kalau udah diolah jadi begitu nggak ada juga yang dikeringin. Iya. Satu plastik begitu tuh di warung ada 50.000. Oh, 50.000. Nah, satu kecil, plastik kecil. Nanti kelewat ada. Di kesimpulan dari obrolan tadi sama petani kopi adalah Kampung Cisadon punya ciri khas kopi yang hanya dimiliki di Kampung Cisadon, dengan pengolahan dan cara-cara yang dibuat sendiri oleh warga-warga petani-petani Kampung Cisadon. Sepanjang trek kita diiringi dengan pertanian kopi sesuai dengan ciri khas Kampung Cisadon. Tanda-tanda gejala-gejala mau deket ke Kampung Cisadon. Nih, diiringi dengan kebun-kebun kanan kirinya. Pertanda udah dekat dengan Kampung Cisadon. Anjay. Direkam. Akhirnya kita sampai di Kampung Cisadon. Gue nggak tahu kampungnya di sono no kali ya. Arah sono kayaknya. Ini wisatanya. Jarak tempuh tadi ditempuh dalam jarak 6,44 km. Durasi perjalanan 2 jam lewat 18 menit. Bisa dilihat nih trek ya. Ketinggiannya di Kampung Cisadon 1053. Mungkin ini kampung jadi salah satu kampung tertinggi di Asia Tenggara, Kampung Cisadon.
Lu sampein ke kakek lu juga bisa sebelum meninggal. Iya bener. Bisa bener. Cuman kan aja nggak ada yang tahu anjing. Enggak, masalah dia udah gejala nih. Gejala. Oh, bentar lagi nih. Misalnya nih kan semua orang pasti mati kayak gitu. Nih, Tolonglah. Tolonglah, Tolonglah. Oke, sekarang kita mau nge-review Kampung Cisadon. Keberadaan Kampung Cisadon kurang lebih 500 meter nih dari sini nih. Kita mau nge-review kalau emang bisa. Sekalian nyari kopi ciri khas Kampung Cisadon. Selin beserta keluarganya. Goblok direkam. The next trekking. Amin. Insya Allah kita bakal ngajak Selin. Ditunggu Selin kehadirannya. Starling. Susur Kampung Cisadon. Kampung yang salah satunya jadi kampung tertinggi di Asia Tenggara. Kampungnya berada di ketinggian 1053 mdpl. Udah kuning-kuning ya warnanya ya. Yang gede biar Mengambil eceng gondok demi kura-kuranya. Kura-kura tercinta. Penyu, apa sih nama kura lu? Penyu sih. Nah, bagus tuh. Rela-relain loh, pakai sepatunya kerendam loh. Ini hewan peliharaan yang ada di rumah. tadi udah izin tadi. Udah izin, Neng. Tuh, udah izin. Udah ada yang punya nih. Anjing goyak banget ngambilnya.